Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam media pembelajaran secara daring untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang apa perbedaan antara supervised dan unsupervised learning. Oke, sebelumnya slide yang Anda lihat dalam video ini bukan saya yang buat, saya ambil dari slide-nya Bing Liu. Beliau adalah salah satu pakar di bidang machine learning yang cukup terkenal. Oke, sebenarnya apa itu metode learning? Baik, jadi begini. Di beberapa video sebelumnya kita udah membahas paling tidak ada 2 metode untuk memecahkan masalah dengan menggunakan artificial intelligence. Yang pertama adalah metode searching, yang kedua adalah metode reasoning. Hari ini kita akan belajar tentang metode learning. Nah, metode learning sendiri itu biasanya digunakan untuk banyak sekali kasus. Di antaranya bisa Anda lihat di slide, di antaranya adalah misalkan dalam suatu rumah sakit, kita tahu di rumah sakit itu biasanya ada ruangan yang disebut sebagai ruang ICU, di mana pasien dengan kondisi yang gawat darurat, dengan kondisi yang mengancam nyawanya itu perlu untuk dimasukkan ke ruangan tersebut. Nah, masalahnya adalah biaya operasional dari ruang ICU itu sangat tinggi, apalagi di masa-masa pandemi seperti saat ini, di mana banyak sekali pasien yang datang ke rumah sakit dengan kondisi yang sangat gawat gitu ya, yang butuh perawatan yang lebih intensif seperti itu, tapi ruangan ICU yang tersedia di rumah sakit itu terbatas. Nah, kemudian ada suatu masalah yang dihadapi oleh pihak rumah sakit, yaitu apa? Dia harus milih mana pasien yang harus saya bawa ke ICU untuk dirawat dan mana pasien yang masih bisa untuk menunggu gitu ya. Karena ruangan ICU terbatas dan cost-nya sangat tinggi. Maka misalkan untuk untuk mengklasifikasikan pasien mana yang bisa saya rawat di ICU sekarang, mana pasien yang harus menunggu, itu misalkan rumah sakit melihat dari 17 variabel, misalkan dari tekanan darah, dari usia, dari rekam medis dan lain sebagainya. Dengan menggunakan 17 variabel itu, maka pihak rumah sakit akan bisa memutuskan, oh pasien ini yang harus saya rawat sekarang, oh pasien ini yang masih bisa disuruh untuk menunggu. Nah, kalau ini dilakukan secara manual, sedangkan jumlah pasiennya itu ada ratusan misalkan, untuk menganalisa saja hanya untuk menentukan mana pasien yang harus dirawat dan mana pasien yang bisa menunggu, itu butuh waktu sendiri gitu kan, keburu pasiennya meninggal misalkan seperti itu. Maka di sini butuh bantuan sistem untuk bantu pihak rumah sakit merekomendasikan, ini loh pasien-pasien yang harus dirawat di ICU segera, dan ini pasien-pasien yang bisa disuruh untuk menunggu terlebih dahulu, karena kalau dilihat dari 17 variabel yang ada, kondisinya tidak terlalu buruk misalkan seperti itu ya. Itu kita butuh bantuan dari metode learning namanya. Contoh lain, misalkan untuk sistem yang bisa digunakan untuk membantu perusahaan dalam menyeleksi mana pelamar yang bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya, misalkan ke tahapan wawancara atau yang lain. Kalau misalkan Anda bekerja di suatu perusahaan yang cukup bonafit dan Anda buka lowongan secara open gitu ya, secara terbuka,
baik itu di surat kabar ataupun juga Anda masukkan di website perusahaan. Dalam jangka waktu hanya 1 minggu saja Anda akan mendapatkan ribuan surat lamaran yang masuk, dan Anda akan butuh waktu yang lama kalau Anda harus baca surat lamaran itu satu persatu, baca CV dari tiap pelamar satu persatu. Itu akan butuh waktu yang sangat lama. Nah, dengan bantuan sistem, maka kita tinggal men-set saja variabel-variabel yang akan kita perhitungkan dalam menyeleksi karyawan. Misalkan dari usianya apakah dari status pernikahan. Misalkan kita butuh orang yang masih single, maka yang sudah menikah otomatis dia akan gugur. Atau misalkan dari tingkat pendidikan, misalkan kita butuh lulusan S1 misalkan, maka yang lulusan D3 atau lulusan SMA otomatis akan gugur, misalkan seperti itu. Nah, itu akan lebih mudah kalau kita filternya berdasarkan atau dengan menggunakan sistem dibandingkan cara manual. Itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan metode learning. Nah, pada dasarnya antara mesin dengan manusia itu mirip. Seperti yang saya sering kali katakan, dalam artificial intelligence pada dasarnya mesin berusaha untuk meniru kecerdasan manusia. Manusia itu dia punya kemampuan untuk belajar. Belajar dari mana? Belajar dari pengalaman. Dulu ketika Anda masih kecil, Anda belajar berjalan, tidak tiba-tiba Anda langsung bisa jalan gitu kan. Anda akan jatuh berulang kali sebelum Anda bisa jalan. Pun demikian ketika Anda belajar naik sepeda, Anda akan jatuh beberapa kali, terluka beberapa kali sebelum akhirnya Anda bisa naik sepeda. Semua skill, semua kemampuan yang Anda dapatkan saat ini pada dasarnya itu berawal dari proses belajar dari pengalaman. Oke, itu manusia. Nah, komputer karena dia mesin, dia tidak punya pengalaman, gitu kan? Dia tidak punya pengalaman. Nah, bagaimana agar komputer itu bisa belajar dari pengalaman seperti halnya manusia? Maka komputer bisa belajar dari data. Oke, komputer bisa belajar dari data. Dari data yang sudah dikumpulkan oleh komputer di masa lampau, komputer bisa mengenali polanya sehingga komputer bisa menentukan apakah suatu data itu masuk ke kategori A atau ke kategori B. Sebagai contoh misalkan, kalau misalkan saya punya data mahasiswa, oke, data mahasiswa dari 50 mahasiswa di suatu kelas gitu. Kemudian di situ ada nilai absensi, ada nilai tugas, ada nilai UTS, ada nilai UAS, misalkan gitu. 49 orang dari mahasiswa itu sudah diberikan nilai akhir. Jadi sudah ada nilai absensinya, sudah ada nilai tugasnya, sudah ada nilai UTS-nya, sudah ada nilai UAS-nya, dan sudah ada nilai akhirnya. 49 orang sudah ada nilai itu semua. Hanya tinggal 1 orang saja yang belum saya kasih nilai. Nah, kemudian saya menunjukkan nilai dari orang ini, orang yang terakhir tadi, orang yang ke-50 itu ke Anda misalkan. Anda sama sekali nggak tahu rumus yang saya gunakan untuk mendapatkan nilai akhir itu gimana caranya. Anda nggak tahu rumusnya. Tapi saya berikan data 49 orang yang sudah saya nilai. Oke? Maka Anda akan bisa
belajar dari situ. Anda akan melihat orang pertama dia dapat nilai absensi misalkan 80, nilai tugasnya misalkan 75, nilai UTS-nya 20, nilai UAS-nya 45, nilai akhirnya misalkan C+ gitu. Orang kedua seperti apa, orang ketiga seperti apa. Dari melihat ke 49 data nilai mahasiswa tersebut, Anda kemudian diminta untuk memberikan nilai kepada orang yang ke-50. Dengan melihat data-data sebelumnya, Anda akan bisa mengira-ngira, oh orang ke-50 ini apakah dapat nilai A, apakah B+, apakah B, ataukah yang lain. Nah, dengan cara yang sama, komputer juga bisa belajar dari data tersebut. Maka data yang digunakan komputer untuk belajar inilah yang bisa diasumsikan sebagai pengalaman yang kita berikan kepada komputer agar komputer bisa menggunakannya untuk belajar. Ya, seperti itu. Oke. Ini contoh-contoh yang saya sebut tadi. Jadi dalam supervised learning atau itu tadi kita belajar tentang learning ya, tentang metode learning, metode komputer belajar. Nah, dalam belajar ini ada dua jenis metode learning ya. Yang pertama adalah supervised, yang kedua adalah unsupervised. Bedanya apa antara supervised dengan unsupervised? Supervised itu adalah komputer diajari dengan cara dituntun. Oke. Sedangkan unsupervised, komputer belajar tanpa dituntun. Maksudnya dituntun dan tidak dituntun ini kayak gimana, Pak? Saya ambil contoh kayak gini. Misalkan Anda mau mengikuti ujian ya. Kalau dulu ketika Anda SMA, Anda masih diwajibkan untuk mengikuti ujian nasional ya. Ketika Anda akan mengikuti ujian nasional biasanya di kelas 3 atau di kelas 12, ketika SMA atau SMP di kelas 9, atau kalau SD itu di kelas 6 gitu, maka Anda akan di-drill soal-soal dari ujian nasional tahun-tahun sebelumnya. Itu Anda akan disuruh untuk mengerjakan soal-soal tersebut sebagai latihan. Oke. Nah, ketika guru Anda meminta Anda untuk mengerjakan soal-soal tersebut, di akhir atau setelah Anda mengerjakan soal-soal tadi, biasanya akan dilakukan cross check atau dibahas di kelas. Guru Anda akan melihat jawaban Anda, jawabannya benar atau salah. Kalau salah, maka guru Anda akan menunjukkan jawaban yang benarnya seperti apa, cara pengerjaannya seperti apa. Nah, itu adalah model pembelajaran yang dituntun. Ya, jadi Anda diberikan soal, kemudian Anda disuruh untuk menjawab. Kalau misalkan jawabannya salah, Anda diberitahukan jawaban yang benarnya. Ini loh jawaban yang benarnya itu kayak gini. Itu namanya adalah pembelajaran dituntun, supervise. Oke. Kalau dalam kasus artificial intelligence, Pak, maksud dari supervised learning itu kayak gimana? Nah, kita kembali ke slide sebelumnya tadi. Nah, ini contoh dari data. Misalkan ini adalah data loan application, jadi aplikasi nasabah. Jadi ada nasabah di bank yang ingin mengajukan pinjaman gitu ya. Kemudian untuk menyeleksi mana nasabah yang pantas untuk diberikan pinjaman, mana yang tidak, pihak bank akan menyeleksi menggunakan 4 buah fitur. Fiturnya apa saja? Fiturnya adalah fitur age ya, has job, own house, credit rating. Jadi usianya berapa, apakah nasabah yang bersangkutan punya pekerjaan atau tidak, apakah
rumah yang dia tempati saat ini itu rumahnya sendiri atau masih ngontrak gitu ya. Kemudian apakah dia punya riwayat hutang sebelumnya. Kalau punya hutang sebelumnya, gimana proses pelunasan hutang yang sebelumnya? Apakah pelunasannya itu berjalan dengan baik ataukah dia bayarnya sering telat dan sebagainya? Itu adalah 4 fitur yang digunakan oleh pihak bank untuk memutuskan apakah seorang nasabah itu layak atau tidak didanai. Nah, hasil dari seleksi yang dilakukan oleh pihak bank itu ada di variabel kelas ini untuk menentukan apakah nasabah itu layak atau tidak dikasih pinjaman. Nah, fitur-fitur yang saya lingkari dengan warna merah itu kita sebut sebagai atribut atau feature. Sedangkan variabel yang saya lingkari dengan warna biru itu kita sebut sebagai target. Oke. Dalam supervised learning, suatu dataset harus memiliki list of attribute, jadi daftar atribut dan juga targetnya, variabel targetnya apa. Nah, kembali lagi ke yang tadi, dalam supervised learning, data yang kita berikan kepada komputer untuk dipelajari adalah data yang memiliki kelas atau yang memiliki target. Ini ibaratnya kayak kunci jawaban. Ya, kalau soal UN tadi, yang warna merah itu adalah soal-soalnya, sedangkan yang warna biru itu adalah kunci jawabannya. Jadi Anda diberikan soal juga diberikan kunci jawaban. Silahkan digunakan untuk belajar. Itu namanya adalah supervised learning. Bagaimana dengan unsupervised learning, Pak? Kalau unsupervised learning, yang warna biru ini tidak diberikan. Ya, jadi Anda hanya diberikan soalnya, tapi Anda tidak diberikan kunci jawabannya. Nah, terus gimana caranya kita bisa belajar tanpa diberikan kunci jawabannya, Pak? Nah, ini sebenarnya nanti akan lebih banyak kita bahas di mata kuliah data mining, tapi secara basic, secara dasar, konsepnya kayak gini. Kalau supervised learning biasanya digunakan untuk keperluan klasifikasi. Jadi misalkan ada suatu data, kemudian data ini mau saya klasifikasikan ke kelas yang mana. Oke, sama dengan yang tadi, ada soal ini harus saya jawab apakah jawabannya itu A, B, C, D, atau E. Itu klasifikasi. Nah, klasifikasi itu biasanya menggunakan metode learning yang supervised learning. Kalau unsupervised itu biasanya digunakan bukan untuk klasifikasi, tapi biasanya digunakan untuk klasterisasi. Bedanya apa antara klasifikasi dengan klasterisasi? Kedua-duanya sama-sama digunakan untuk mengelompokkan data. Ya. Bedanya kalau klasifikasi, data itu dikelompokkan berdasarkan jawaban dari data sebelumnya yang tadi sudah kita bahas. Itu contoh-contoh klasifikasi. Kalau klasterisasi, kita punya data, kemudian data yang mirip-mirip itu saya kelompokkan jadi satu. Tapi mirip-miripnya itu berdasarkan apa? Ya tidak ada panduannya, ya pokoknya data yang mirip udah saya kelompokkan gitu aja. Ya. Kalau saya seringkali mencontohkan perbedaan antara klasifikasi dan klasterisasi seperti ini. Anggap saja saya punya suatu pohon mangga, suatu perkebunan mangga. Oke, di kebun mangga itu saya panen. Oke, ketika saya panen mangga, saya punya 3 keranjang. Keranjang A, keranjang B, dan keranjang C. Oke. Di hari pertama, saya manen mangga itu sendiri. Mangga yang saya lihat bagus, ya, yang dengan kualitas paling bagus, saya taruh di keranjang A. Mangga dengan kualitas yang biasa-biasa saja, saya taruh di keranjang B. Mangga dengan kualitas yang buruk, saya taruh di keranjang C. Nantinya keranjang A itu akan saya jual ke supermarket,
keranjang B itu akan saya jual ke pasar-pasar tradisional, sementara keranjang C itu karena buahnya jelek-jelek akan saya olah misalkan jadi sirup mangga atau jadi dodol mangga dan seterusnya gitu ya. Di hari pertama saya panen sendiri. Oke, saya kumpulkan mangga-mangga saya taruh di keranjang-keranjang tadi. Di hari kedua saya kok merasa capek gitu ya. Waduh, capek kalau misalkan harus panen seorang diri. Saya kemudian manggil kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya minta untuk bantuin saya manen mangga. Saya bilang, tolong saya dibantuin panen, nanti Anda akan saya bayar gitu ya. Per hari 50.000 misalkan kayak gitu. Nah, kawan-kawan Anda akan mengambil buah mangga dari pohonnya, kemudian mengelompokkan mangga-mangga tadi dengan bantuan apa? Dengan bantuan keranjang-keranjang yang sudah Anda kumpulkan hari sebelumnya. Jadi misalkan saya adalah kawan Anda gitu ya. Saya ambil mangganya, saya ngeliat di keranjang A isi mangganya kayak gimana. Kemudian saya bandingkan dengan mangga yang ada di tangan saya. Oh, sepertinya mangganya nggak cocok ada di keranjang A karena keranjang A itu kelihatannya mangganya bagus-bagus, sementara di yang saya bawa mangganya kurang bagus. Saya lihat lagi di keranjang B, kayaknya juga belum cocok. Di keranjang C, nah ini cocok. Maka mangga yang saya pegang saya taruh di keranjang C. Itu adalah contoh klasifikasi ya, contoh klasifikasi. Jadi saya belajar mengklasifikasikan mangga berdasarkan mangga yang sudah diklasifikasi di hari sebelumnya. Itu contoh klasifikasi. Kalau klasterisasi gimana, Pak? Ketika saya panen di hari pertama, saya langsung manggil kawan-kawan saya. Semuanya tolong datang. Oke? Bukan semuanya sih, saya hanya panggil satu orang aja lah biar gampang. Saya hanya panggil satu orang kawan saya untuk bantu saya manen mangga. Oke, saya bilang, tolong bantu saya panen mangga. Oke, saya kebetulan ada pekerjaan keluar kota, tolong kamu panen mangga saya. Nanti saya bayar per hari 50.000. Misalkan seperti itu. Saya sediakan 3 keranjang. Oke, kemudian saya pergi. Nah, kawan saya yang saya suruh untuk manen mangga saya tadi, dia kan nggak punya bayangan. Ini mangga yang ada di keranjang A itu isinya mangga yang kayak gimana, mangga yang di keranjang B itu isinya kayak gimana, mangga yang ada di keranjang C itu isinya kayak gimana, dia nggak tahu. Maka pertama, dia akan panen dulu seluruh mangganya. Dia kumpulkan dalam satu bak yang besar gitu. Dia kumpulkan dulu semuanya. Setelah dia panen semua mangganya dan dia kumpulkan di satu bak yang besar, baru kemudian dia melihat mangga-mangga tadi. Ini kalau misalkan saya bagi 3, harusnya seperti apa? Oh, dia lihat, oh kayaknya ini mangganya ada mangga yang ukurannya gede-gede, besar-besar, ada yang biasa-biasa saja ukurannya, ada yang ukurannya kecil-kecil. Ya udah, saya akan pisahkan berdasarkan ukuran saja. Lebih simpel. Yang besar-besar saya taruh di keranjang A, yang ukurannya sedang saya taruh di keranjang B, yang ukurannya kecil-kecil saya taruh di keranjang C. Itu contoh klasterisasi. Ya, jadi saya mengelompokkan suatu data tanpa dipandu, tanpa ada panduannya. Jadi saya yang mengelompokkan sesuai dengan preferensi data tersebut. Oke. Klasterisasi itu merupakan contoh dari unsupervised learning. Ya, itu bedanya antara supervised dan unsupervised learning. Pada mata kuliah ini kita nantinya akan belajar khusus yang supervised learning. Yang unsupervised learning nanti akan Anda pelajari kalau Anda mengambil mata kuliah penggalian data atau data mining. Oke, sampai di sini dulu
video saya. Kita sambung di video yang lain. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.